Mari kita puji Tuhan kita Yesus Kristus dengan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Kita ulangi sekali lagi, sungai sukacitamu mengalir dalamku, sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayani Tuhan dalam kegeranganmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Selamat malam bagi kita semua. Selamat mengikuti ibadah kita 10 malam. Inilah ibadah kita yang ke-8. Turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di pada malam hari ini. Kita patut bersyukur kepadanya hingga di malam yang ke-8 ini kita tetap memuliakan dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, dipersiapkan, diambil tempat duduk yang rapi. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan menyembah Yesus Kristus, Tuhan kita. Awan kemuliaan-Mu, ya Tuhan, ku rindu hadirat-Mu.
hadirat-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Roh Kudus menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu Memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi. turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Lebih dalam lagi kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku rindu hadirat-Mu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu Memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar Awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab supaya aku mendengarkan. mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Bapa yang selalu setia bersama-sama dengan kami, Bapa yang selalu pedulikan hidup kami, Bapa yang sudah menjanjikan kehidupan baru bagi kami Bapa. Dan Engkau juga Bapa yang telah menyediakan tempat bagi kami di surga Tuhan Yesus, sehingga memberikan kepada kami hak untuk menjadi warga negara kerajaan-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena Roh Kudus-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Roh Kudus-Mu yang menyatakan itu kepada kami Bapa. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami mulia di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hanya syukur yang boleh kami nyatakan kepadamu. Dan kami memohon agar Engkau selalu memberikan kemampuan bagi kami, agar lewat setiap hidup kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa.
Senantiasa Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu selalu mengajari, membimbing kami Tuhan. Agar kami selalu mengerti setiap jalan-jalan kebenaran-Mu. Yang juga memampukan kami roh penolong itu Bapa. Untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu ya Tuhan akan situasi yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan. Secara fisik kami melemah Bapa, secara jasmani kami melemah, tapi kami bersyukur Roh Kudus-Mu Bapa memberikan kekuatan baru bagi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan meneguhkan hati kami, meneguhkan iman percaya kami Bapa. Sesungguhnya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah kami ya Tuhan yang sedang beribadah pada saat ini dalam rangkaian ibadah 10 malam. Dan kami Tuhan masuk pada malam yang ke-8 pada saat ini Bapak. Kami selalu percayakan kebenaran firman-Mu. Bahwa apa yang kami lakukan saat ini adalah apa yang telah Kau nyatakan juga Tuhan kepada para rasul-rasul-Mu Bapak. Jika mereka boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Ini juga yang kami lakukan Bapak. Jika seluruh jemaat-Mu, kami semua yang ada di sidang-Mu di Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami membangun mesbah-Mu Bapa. Kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami di dalam persekutuan di mana Kau hadir Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus-Mu hadir Bapa. Oh Yesus, haleluya. Maka suasana surga juga kami percaya hadir dalam setiap persekutuan rumah tangga kami pada saat ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan semua rengga di badan ya Tuhan. Supaya Engkau selalu bekerja dalam hati kami. Supaya Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Mengurapi kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon kepada-Mu Bapa. Kalau ada saudara-saudara kami yang tidak ada dalam persekutuan oleh karena sesuatu hal, mungkin satu perjalanan atau pekerjaan mereka Tuhan, maka Engkau juga yang menyertai mereka, Engkau yang melingkupi mereka, Engkau yang melindungi dan memberkati mereka Bapa. Oh Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada seorang pun yang terlewatkan, terluput begitu saja dari seluruh jemaat-Mu yang ada di sidangan itu. Supaya mereka juga sungguh-sungguh merasakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia Bapa. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon kepada-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami, Engkau yang memberkati itu Bapa. Tidak ada yang boleh kami nikmati dalam hidup kami yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami untuk semakin mengerti Bapa. Oh, tidak ada bagian dari hidup kami yang tidak berasal daripada-Mu Bapa. Maka sesungguhnya tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kau yang telah bayar lunas semuanya kami Bapa di kayu salib. Maka biarlah Tuhan kami belajar untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu senantiasa. Tuhan, sebentar kami Tuhan juga akan mendengarkan firman-Mu yang dilayani oleh hamba-Mu Bapa pendeta kami, Bapa pendeta Mesmur ya Tuhan. Bapak, semakin kami banyak mendengarkan firman-Mu, semakin banyak kebenaran firman-Mu disingkapkan Bapak. Semakin banyak rahasia kebenaran firman-Mu disingkapkan Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu, khususnya pada malam ini Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu selalu bekerja Bapak. Roh Kudus-Mu selalu bekerja atas hamba-Mu di Bapak. Dan itu selalu kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu juga bekerja atas hidup kami semua. Atas seluruh jemaat-Mu, atas seluruh gereja ini Bapak. Tuhan, kami buka pintu hati kami Bapak. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Untuk firman-Mu yang hidup itu Bapak. Firman-Mu Tuhan akan tinggal dalam setiap hidup kami. Mengubahkan hidup kami, meneguhkan iman percaya kami Bapak. Terima kasih Bapak. Maka berfirmanlah Allah. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah di Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Amin. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indahnya indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, untuk ku nikmati, untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh, penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Puji Tuhan. Baik, kita langsung saja buka Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsir hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita di sepanjang ibadah 10 malam yang telah kita lalui melalui online ini, bahkan juga sebetulnya pada tahun-tahun yang sebelumnya sebagai umat Pentakosta yang telah melaksanakan ibadah 10 malam ini hampir setiap tahun,
maka kita mengenal dua hal yang menjadi maksud daripada baptisan daripada Roh Kudus itu bagi umat orang percaya. Pertama adalah kuasa dalam pelayanan. Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada umat percaya untuk menolong kita. Sehingga jikalau kuasa itu turun atas kamu, turun atas saya, maka kita diperlengkapi dari kuasa tempat yang maha tinggi untuk memberitakan Injil itu, bersaksi kepada dunia ini tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu. Kata kuasa bersaksi itu atau kuasa itu mementingkan satu tindakan. Jadi andai kata misalnya saudara berkata bahwa saudara memiliki kekuatan untuk mematahkan besi, atau jikalau saudara memukul satu kayu yang besar dan itu bisa tumbang, itu tidak ada gunanya dengan hanya kata-kata saja. Harus ada pembuktian, ada tindakan. Nah, kita belajar melayani itu dengan segala kesederhanaan daripada kesaksian itu atau pelayanan yang kita lakukan itu. Sehingga melalui pelayanan itu yang sederhana saja, kita mulai menunjukkan atau memberi tempat kepada Roh Kudus itu untuk mengekspresikan segala kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kuasa pelayanan itu adalah kuasa untuk bersaksi, ya. Jadi saudara mulailah oleh kuasa Roh Kudus bersaksi. Kita tidak boleh hanya secara teologis menyatakan bahwa kita umat Pentakosta, kita umat yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah bersaksi. Ya, sama seperti tadi saya katakan bahwa saudara bisa secara teori, saudara bisa mematahkan batu bertindih-tindih 10 batu, 5 batu, tetapi kalau memang tanganmu tidak pernah memukul batu itu, semua ceritamu itu adalah merupakan retorika saja. Hanya merupakan hal yang menjadi kisah bagi orang lain, artinya yang tidak memiliki bukti. Nah, oleh karena itu sebagai umat percaya kita memang harus belajar menggunakan atau mengizinkan Roh Kudus itu memakai kita bersaksi kepada orang-orang yang mungkin, kepada siapalah dulu kita berani untuk menyaksikan Allah itu. Mungkin kepada orang yang dekat dengan kita, kepada suami, kepada anak, kepada keluarga. Baru mungkin terakhir adalah kepada orang yang paling mengeraskan hatinya. Ya, supaya dengan demikian Roh Kudus itu memiliki tempat, artinya ketika dia memberikan pengurapan itu kepada kita, maka tepat pada sasarannya dia hidup dan tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Jadi kuasa pelayanan itu adalah kuasa untuk bersaksi, dan kedua kuasa untuk meneguhkan, artinya perbuatan-perbuatan yang besar yang disebabkan oleh Tuhan meneguhkan kesaksianmu. Sebab jikalau kita bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu membawa kita
kepada kesembuhan, kepada mujizat, kepada pertobatan, maka Tuhan oleh kuasa Roh Kudus akan meneguhkan pelayananmu itu sesederhana apapun mungkin doa yang kau panjatkan kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu. Asalkan kita selalu siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan seluruh hal itu. Dan yang kedua, di samping pelayanan tadi, masih banyak sebetulnya pelayanan yang bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi saya ingin malam ini kita lebih sungguh-sungguh kepada doa, lebih banyak waktu untuk berdoa. Maka yang kedua adalah Roh Kudus itu membimbing kita kepada seluruh kebenaran, ya. Seluruh kebenaran, karena memang sama seperti dia sebelum dia masuk kepada bagaimana Tuhan menolong kita tentang kebenaran itu, dia memberikan contoh bahwa di ayat 11 itu, siapakah gerangan di antara manusia yang tahu yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu yang ada di dalam dia. Ini menjadi satu kebenaran yang hakiki bagi kita. Karena katakanlah misalnya suami istri ya, sedekat apapun seorang suami kepada istri, maka suami itu tidak betul-betul mengenal istrinya. Mungkin dia sudah 40 tahun kawin, 50 tahun kawin, bahkan mungkin sudah sangat uzur-uzia mereka. Tetapi sebetulnya seorang suami itu tidak bisa dan tidak mungkin 100% dia mengenal istrinya itu. Istrinya lah, dirinya lah, sendirilah yang mengenal siapa dia. Demikian juga saudaraku, saya atau suami tidak betul-betul dikenal oleh istri. Seorang suami hanya dikenal oleh istri dari apa yang dia lakukannya dan apa yang dikatakannya, apa yang disingkapkannya dari dirinya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi di antara mereka berdua. Demikian juga kebenaran rohani ini terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Kita orang percaya itu sebagai umat Tuhan, kita hanya dapat mengetahui kebenaran sejauh Tuhan mengungkapkannya kepada kita. Kita tidak bisa lebih mengetahui lebih daripada apa yang sudah diungkapkan. Ya, semua apa yang kita ketahui, bahkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, sejauh inilah yang bisa kita percaya secara autentik bahwa ini adalah perkataan firman Tuhan yang diilhami oleh Allah atau diilhami oleh Roh Allah untuk diperkatakan, dicatat menjadi kebenaran yang mengajari orang percaya dari satu generasi kepada generasi yang lain. Sehingga kita tahu apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sebab dikatakan di ayat 11 itu, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Di ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak akan tahu apa-apa tentang surga, tentang upah, tentang keselamatan, selain daripada apa yang diajarkan kepada kita. Nah, saudaraku, pengajaran Alkitab itu atau pengajaran roh itu sebetulnya bersifat progresif, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, coba dibuka Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah
Sebentar dulu kok, itu ayatnya. Oh, di ayat 12, maksud saya 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Baru 13 ya. 13. Tetapi apabila dia datang, roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, dia akan memimpin. Jadi Yesus dalam pengajarannya itu belum semua diungkapkan yang perlu diketahui oleh gereja. Tetapi kemudian di dalam perjalanan sejarah gereja, kita menemukan seluruh rasul-rasul itu dibekali oleh Tuhan dengan hal-hal kebenaran yang luar biasa sebagaimana tercermin dari tulisan-tulisan mereka, hal-hal yang tidak dimengerti oleh dunia ini, hal-hal yang tersembunyi bagi hikmat manusia telah terungkapkan oleh Roh Kudus yang membimbing mereka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menurut Yohanes 16 ayat 13 tadi di kalimat yang paling terakhir dia katakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya kita masih menemukan kebenaran-kebenaran yang akan kita lihat, yang mungkin juga dalam pengalaman para rasul itu belum terungkap. Karena kita hidup di zaman akhir zaman yang memerlukan kuasa Roh Kudus untuk satu pelayanan yang lebih lagi, karena dunia ini semakin mengeraskan hatinya, dunia ini semakin bertahan di dalam posisinya dan semakin menolak kebenaran yang datang dari Tuhan yang bersifat absolut itu, dan mereka menyodorkan kepada setiap manusia yang ada kebenaran yang bersifat relatif, bahwa semua agama itu sama, bahwa semua kebenaran itu memiliki kebenaran-kebenarannya sendiri. Nah, saudaraku, Roh Kudus menolong kita supaya oleh kebenaran yang dia ajarkan itu, kita tahu apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, apa yang tidak pernah terlintas pada pikiran kita. Disediakan oleh Tuhan supaya engkau tahu bahwa Allah itu melakukan hal-hal di luar kemampuan nalar manusia supaya keselamatan yang diberikannya kepadamu itu didasarkan seluruhnya kebenaran-kebenaran rohani yang dia miliki di dalam surga. Jadi mulai kita percaya oleh pekerjaan Roh Kudus dan kemudian kita mampu menjadi saksi atau memiliki kemampuan untuk melayani melalui kesaksian dan juga diteguhkan dalam pelayanan mujizat-mujizat. Dan yang kedua adalah bahwa kita diperlengkapi dengan kebenaran. Ya. Nah, maksud daripada 1 Korintus 2 ini adalah bahwa pendewasaan itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena dikatakan begini, karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Ya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi pendewasaan kita pun datang dari kebenaran rohani. Ketika kita lahir, berdasarkan kuasa Roh Kudus dan terus kita
diperlengkapi dengan kuasa untuk melayani. Dan ketika dari anak-anak secara rohani kita dibimbing dalam kebenaran ini menuju satu kedewasaan rohani, maka semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi makanan yang mendewasakan engkau secara Kristen adalah firman Allah atau kebenaran Allah yang didasarkan kepada pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu. Itu sebabnya kita tidak bisa hanya datang ke gereja, kita hanya pakai atau menyiapkan kolekte kita, ya, menyiapkan kor kita. Harus ada pendewasaan di sana. Karena pendewasaan ini dibutuhkan di akhir zaman, sebab untuk menjadi pengantin Kristus haruslah orang-orang dewasa. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipertunangkan seperti kata Paulus dengan Kristus itu. Untuk menjadi pengantin Kristus itu ya memang harus dewasa, tidak bisa anak-anak. Oleh karena itu, maka sikap batin kita pun ketika didikan Allah melalui Roh-Nya yang memberikan kebenaran itu kepada kita adalah kita menerima itu dengan sukacita. Kita menempatkan diri kita sebagai orang percaya yang dididik sepenuhnya oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengenal apapun tentang Allah itu. Semua yang kita kenal tentang Allah itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang menyelidiki Allah. Dia menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari Allah dan diungkapkan kepada gereja. Apabila dia menemukan di dalam hati Allah itu ingin memberkati engkau, dia memberitahukan itu kepadamu. Jadi Roh Kudus itu menjadi partnermu di dalam hidupmu untuk mengetahui apa pikiran Kristus itu, apa pikiran Allah itu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang meraba-raba dalam kehidupan ini. Benar enggak sih Tuhan itu akan datang? Benar enggak sih hidup ini memang akan berlalu begitu saja, ini hidup materi saja? Tidak, saudaraku. Kebenaran Alkitab menyatakan kepada kita, dan kebenaran yang kita terima ini adalah bersifat absolut, yang artinya konsekuensinya akan kita miliki jikalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak dididik oleh Roh Kudus ini kepada kebenaran-kebenaran, maka kita tidak akan pernah dewasa. Kita akan diombang-ambingkan oleh dunia. Karena dunia ini begitu pintar mengkamuflasekan kebenaran-kebenaran duniawi itu seolah-olah datang dari dunia roh, seolah-olah berasal dari Allah. Tetapi sebetulnya dari hikmat duniawi saja. Nah, kalau hikmat yang datang dari Allah itu adalah tidak dapat diterima oleh manusia duniawi. Artinya hanya manusia rohani saja, orang yang sudah bertobat saja bisa menerima ini. Kita tidak berkata bahwa hanya orang percaya yang bisa menerima firman Tuhan. Tidak seperti itu maksudnya. Tetapi untuk pertumbuhan iya. Injil itu bisa diterima oleh orang percaya oleh kuasa Roh Kudus sehingga terjadi pertobatan. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu tidak berhenti hanya di dalam pertobatan itu, tetapi dia tetap membimbing kita sampai terjadi pendewasaan rohani. Sehingga engkau tidak lagi dididik oleh orang seperti anak-anak. Ambil itu bajumu, pakai bajumu, kau mandi, ini itu. Kau tahu apa yang perlu untuk Tuhan. Kau tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Kau tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Kau tahu bagaimana meminta kepada Tuhan. Kau tahu bagaimana melayani. Kau tahu bagaimana bersaksi. Karena kau dan saya telah
mengizinkan Roh Kudus itu mendidik kita menjadi orang yang skillful secara rohani. Itu sebabnya dikatakan diperlengkapi, di-equip, dibuat lengkap, dibuat matang, dibuat memiliki kemampuan rohani untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menempatkan diri kita secara duniawi di dalam dunia ini. Kita menempatkan diri kita sebagai alat Tuhan di dalam dunia ini. Selalu kita harus begitu. Sehingga kau tahu ketika engkau berhadapan dengan saudara-saudaramu yang belum bertobat, maka posisimu dan posisi saya adalah bahwa kita memang harus memberitakan Injil itu kepada mereka. Bukan sekedar teman, bukan sekedar orang yang akrab dengan engkau. Sehingga kebenaran ini dapat menjadi tumbuh subur di hati kita, sehingga menjadi kemuliaan bagi Allah, bagi kita. Dia akan menolong kita dalam segala perkara yang kita butuhkan dalam pelayanan, dalam hidup. Ya, kita akan diperlengkapi oleh Allah untuk itu. Jadi saudaraku, terimalah kuasa Roh Kudus ini yang mampu membimbing engkau. Jangan pernah menempatkan dirimu sebagai anak Tuhan yang tidak layak, tidak pantas. Ya, itu bukan bagian saya. Semua orang percaya mendapat bagian di dalam Roh Kudus ini. Ini diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan bagi orang yang memiliki sikap bahwa dia bersedia menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bersedia menjadi saksinya. Sesederhana apapun kesaksian hidup itu, apabila Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka akan ada dampaknya bagi kita. Sehingga kita tahu bahwa Allah bekerja melalui hidupmu. Kau mungkin merasa lemah, kau mungkin merasa letih, kau mungkin merasa tidak berdaya. Tetapi kuasa Roh Kudus ini akan menolong kita dalam segala keadaan yang kita miliki. Biarlah Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan mencurahkan kuasanya, Roh Kudusnya kepadamu. Sehingga ketika engkau berhadapan dengan kesulitan hidup sekalipun, kuasa Roh Kudus ini mampu menjadi partner bagimu, penolong bagimu, penghibur bagimu. Sehingga dia tetap, engkau tetap berpegangan kepada kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan kepadamu ketika kau hidup. Kau tidak menyimpang ke kiri, kau tidak menyimpang ke kanan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kebenaran itu menjadi sinar yang mencahayai, menyinari hidup kita, sehingga kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berlutut berdoa, ya. Diajak anak-anaknya juga berdoa kepada Tuhan. Kita pakai waktu lebih banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Jikalau engkau letih, lesu, lelah, ya, secara jasmani maupun rohani, minta kekuatan dari Tuhan, karena mungkin banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini sehingga kita ibarat seorang yang sedang bertarung. Kau sudah kehilangan kekuatanmu. Biar Tuhan yang mengisi kembali kekuatan itu supaya engkau tetap dapat menjadi anak Tuhan yang menyala-nyala, anak Tuhan yang selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Ku bawa hidup ini menghadap hadirat-Mu. Mari kita berlutut. Semua kita berdoa kepada Tuhan. Jangan lihat kiri dan kananmu, sebab ini adalah hubunganmu dengan Tuhan. Doakan semua apa yang perlu kau doakan pada malam hari ini. Izinkan Roh Kudus menolong engkau, menyampaikannya kepada Tuhan.
Izinkan Roh Kudus memperlengkapiku. Ku bawa hidup ini menghadap hadirat. Ku bawa hidup ini menghadap hadirat. Menghadap hadirat-Mu. Ku tersungkur, ku tersungkur, dan ku lelah. Inilah aku yang merindukan Engkau. Ku menantikan Tuhan, ku menantikan Tuhan. Ku dapat kekuatan baru, ku dapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, kepada yang dan menambahkan semangat hidupku. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lelah, kepada yang lelah dan terbang tinggi, bagai raja. Kita nyanyikan kembali lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang mau berdoa boleh berdoa. Ku bawa hidup ini, haleluya, menghadap hadirat. Ku tersungkur dan ku lelah, dan ku lelah. Inilah aku yang merindukan Engkau. Ku menantikan Tuhan, menantikan Tuhan. Ku dapat kekuatan baru, dapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah, kepada yang lemah, dan menambahkan semangat hidupku, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lelah, kepada yang lelah, dan terbang tinggi, bagai raja, dan terbang tinggi, bagai raja wali.
Terimalah berkat Allah karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami persilakan duduk. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku. Ia membimbing ke air yang tenang, ke air yang ia menyegarkan jiwaku, menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku, ia menuntun di jalan yang benar, di jalannya, oleh karena namanya, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, ia membimbingku ke air yang tenang. Ia membimbingku ke air yang, ia menyegarkan jiwaku, menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku, ia menuntunku ke jalan yang oleh karena namanya, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau, di padang yang berumput. Ia membimbingku, ia ke air yang tenang, ke air yang ia menyegarkan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntutku, ia menuntut berjalan yang benar, jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.